Tepat pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dari Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau, Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang menyampaikan warta berita daerah. Resmi mendaftar ke KPU Kepri, 3 pasang bakal calon gubernur dan wakil gubernur Kepri siap bertarung di Pilkada 9 Desember mendatang. Kembali sebanyak 150 orang tenaga kerja asing dari Cina dijadwalkan tiba hari ini. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 5 September 2020 bersama saya Ardian Huta Barat. Tiga pasang bakal calon gubernur dan wakil gubernur Kepri resmi mendaftar di hari pertama pendaftaran calon gubernur dan wakil gubernur di kantor KPU Provinsi Kepulauan Riau. Diiringi dengan kompang dan disambut dengan pantun, rombongan bakal calon gubernur dan wakil gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad dan Marlin berjalan dari Simpang Ramayana menuju kantor KPU Kepri untuk melakukan pendaftaran. Pasangan ini merupakan pasangan yang pertama yang melakukan pendaftaran di kantor Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau. Bakal calon gubernur dan wakil gubernur ini juga memiliki julukan Aman, didukung oleh Partai Golkar, Nasdem, Partai Amanat Nasional, dan Partai P3. Usai dinyatakan syarat-syarat sahnya dan lengkap oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau, pasangan ini kepada awak media mengaku bersyukur dengan tahapan pertama yang sudah dilewati. Pihaknya juga berharap dukungan dari masyarakat Kepri dalam memenangkan pilkada ini. Sudah menerima berita acara bahwa semua persyaratan kita sudah lengkap, maka kita dinyatakan sudah sah dari segi persyaratan administrasi. Tinggal nanti tes kesehatan dan mungkin persyaratan lainnya yang harus kita temui. Hasilnya juga diungkapkan oleh pasangan Istianto dan Suryani yang merupakan peserta kedua yang melakukan pendaftaran. Mengulang sejarah 5 tahun lalu saat abang kandungnya yang juga mantan gubernur Kepulauan Riau, almarhum Muhammad Sani mencalonkan diri, pasangan ini menggunakan sarana becak motor untuk melakukan pendaftaran ke kantor KPU Kepri. Kepada awak media, pasangan yang memiliki julukan Insani ini mendapatkan dukungan dari partai politik PKS, Hanura, dan Demokrat ini juga bersyukur berkas pencalonannya diterima dan dinyatakan sah oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau. Memang salah persyaratan menjadi calon, kita melalui tahap-tahapan. Dan hari ini kita mengaca berkas dan ternyata alhamdulillah sudah dibikin tim, berkas kita ternyata lengkap. Tentu kita lega ya. Jadi satu tahapan sudah selesai. Sementara itu, usai salat Jumat, pasangan ketiga yang melakukan pendaftaran adalah pasangan Suryo Respationo dan Iman Setiawan yang memilih datang ke kantor KPU menggunakan kendaraan pribadi milik ketua partai PDIP ini. Sama seperti dengan dua pasangan sebelumnya, pasangan yang didukung oleh Partai PDIP, Gerindra, dan PKB ini juga merasa bersyukur telah melewati tahapan pendaftaran dengan berkas yang lengkap dan dinyatakan sah oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau. Ya, kita sesuaikan dengan pentahapan yang dikeluarkan PKPU-nya. Dan kita habis ini pemeriksaan kesehatan dulu. Pantauan RRI di lapangan proses pendaftaran pencalonan gubernur dan wakil gubernur Kepulauan Riau ini mendapat pengawalan ketat dari pihak kepolisian. Reporter RRI Erita Fitra Insani melaporkan. Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau, Sriwati mengatakan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan sementara untuk kelengkapan berkas ketiga pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Kepulauan Riau, dinyatakan lengkap dan sesuai dengan syarat yang ditetapkan. Tinggal pihaknya melakukan dan mengecek keabsahan dokumen-dokumen yang sudah diterima KPU Kepri. Tahapan verifikasi keabsahan berkas yang dilakukan seiring berjalannya waktu pendaftaran ini. Alhamdulillah ketiga-tiganya syarat pencalonannya lengkap memenuhi syarat dan syarat calonnya memenuhi syarat semuanya dari ketiga paslon. Alhamdulillah tidak ada dokumen-dokumen yang kurang. Kelengkapan dia nyatakan lengkap ya, tapi untuk keabsahan itu kan nanti ada lagi verifikasinya. Kalau lengkap nyatakan lengkap.
Sementara itu, Ketua Bawaslu Kepri Syari Papeni mengatakan, berdasarkan pengawasan yang dilakukannya selama proses pencalonan berlangsung, sudah sesuai dengan tahapan dan proses pencalonan ketiga bakal calon berjalan sesuai dengan prosedur dan memenuhi syarat. Hari pertama pendaftaran bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Bintan 2020 di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bintan belum ada pasangan yang mendaftar. Meski demikian, sebanyak 30 orang personil kepolisian Resor Bintan sudah dipersiapkan untuk mengawal keamanan di gedung KPU Bintan. Kabak Op Polres Bintan, Kompol Robinson Sembiring melalui Kapolsek Gunung Kijang, AKP Monang Parlagutan Silalahi di KPU Bintan menjelaskan personel kepolisian siap mengamankan lokasi gedung KPU selama 24 jam hingga 6 September 2020. Sedangkan selama pesta demokrasi berlangsung, personil tetap dijaga hanya 16 orang personil. Untuk persiapan pengamanan di kantor KPU Bintan, untuk pengamanan fisik yang kita 2 hari yang lalu sudah menempatkan personil sebanyak 16 personil di KPU yang standby ya siang dan malam. Ini sampai tahapan pilkada selesai. Nah, sedangkan yang untuk masa pendaftaran ya terhitung mulai hari ini sampai tanggal 6 ke depan kita sudah memploting personil sebanyak 30 personil pada masa pendaftaran berlangsung. Selain itu, di setiap sudut kantor KPU Bintan wajib dipasang kamera tersembunyi guna menghindari terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan demi kelancaran Pilkada serentak 2020 dan mengantisipasi gangguan Kaptipmas di kantor KPU dapat terpantau. Partai Amanat Nasional melakukan konsultasi pra-pendaftaran ke Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Bintan. Ketua Bidang Pembinaan Organisasi dan Keanggotaan DPW PAN Kepri, Herdi Irawan, usai konsultasi pra-pendaftaran di KPU Bintan Jumat pagi menjelaskan PAN secara resmi menarik dukungannya terhadap bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Bintan, Apri Sujadi Robi Kurniawan. Kemudian memberikan dukungannya ke pasangan alias Welo Dalmas Risam. Alasan Partai Amanat Nasional mendukung alias Welo Dalmas Risam untuk memberikan pengetahuan yang baik tentang demokrasi kepada masyarakat, agar pilkada serentak lanjutan tahun ini di Bintan tidak ada lawan kotak kosong. Saya pikir kalau itu terjadi kotak kosong ya, ini juga saya pikir nggak baik lah buat pelajaran demokrasi buat masyarakat ya, buat apa masa pemilih ya. Nah, kemudian persoalannya kemarin kita pikirkan ada Hanura di situ, kita juga udah di sini. Tetapi setelah yang partai ini satu kok jadi perubahan, kita melihat situasi ini belum terlambat. Intinya bukan suatu hal apa-apa ya, kita PAN hanya ingin ada suatu perubahan pembelajaran positif masalah demokrasi ke masyarakat Bintan khususnya. Itu aja, biar ada pilihan lah ya. Jadi itu bukan karena ada bukan karena bargaining itu, tapi semata-mata PAN ingin memberikan suatu yang terbaik pembelajaran demokrasi kepada masyarakat Bintan. Herdi Irawan mengatakan surat dukungan Apri Robi yang diberikan sebelumnya sudah dicabut. Kemudian DPP PAN Pusat juga sudah menerbitkan surat pencabutan sekaligus pemberian dukungan ke Baslon Awe Dalmasri. Menurutnya, jika ada pihak lain yang menyatakan PAN masih dukung Apri Robi, hal itu tidak benar. Ditambahkan Herdi bahwa Alias Welo Dalmas Risam sudah melakukan swab tes di Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Tabib Tanjung Pinang Jumat siang untuk melengkapi salah satu persyaratan di masa pandemi coronavirus disease atau COVID-19. Direncanakan pasangan yang diusung Partai Nasdem dan PAN ini akan mendaftar ke KPU hari ini Sabtu 5 September 2020. Sementara di hari yang sama, bakal calon pasangan Apri Sujadi Robi Kurniawan juga akan mendaftar ke KPU Bintan. Pasangan ini diusung sebanyak 6 partai politik. Reporter Febriansa, RRI, Tanjung Pinang. KPPAD Kepri mengimbau para kontestan calon pimpinan kepala daerah jangan melibatkan anak dalam politik yang bernuansa sara dan kampanye hitam berupa ujaran kebencian. Para penyelenggara Pilkada 2020 dihimbau untuk tidak melibatkan anak-anak dalam kegiatan politik, terutama dalam prosesi kampanye, rapat umum, ataupun melalui pertemuan tatap muka, karena dikhawatirkan anak-anak bisa terancam secara fisik maupun intimidasi selama di area kampanye, apalagi di dalam kampanye tersebut bernuansa sara dan ujaran-ujaran kebencian. Demikian disampaikan Ketua Komisi Perlindungan dan Pengawasan Anak Daerah KPPAD Provinsi Kepulauan Riau, Eri Sahrial.
Menurutnya, selama ini keterlibatan anak-anak dalam kegiatan politik masih saja ditemui, padahal di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak bukan hanya mengatur tentang tindak pidana kekerasan terhadap anak dan pelecehan seksual saja, tapi juga mengatur larangan melibatkan anak-anak dalam kegiatan politik. Oleh karena itu, hal tersebut harus menjadi perhatian seluruh penyelenggara pilkada di Kepulauan Riau. Pilkada sudah masuk proses pendaftaran ya. Bentar lagi juga kampanye walaupun dalam zona COVID, tapi aturan dari Undang-Undang Pilkada bahwa tidak boleh melibatkan anak-anak di bawah 17 tahun itu. Kemudian kalau ada kampanye buka jangan bawa anak ke lokasi kampanye, misalnya di hotel kah atau di ruang manapun nggak boleh. Kemudian anak-anak yang usia 17 tahun ke atas itu harus ada diakomodir hak politiknya, kan 17 tahun ke atas sudah boleh milih. Jangan sampai ada anak-anak yang tidak milih yang 17 tahun ke atas karena itu terkait dengan hak partisipasi anak, kan seperti itu. Kemudian dalam bentuk ini juga kampanye itu kan ada yang media sosial sekarang, jangan menggunakan foto anak, mengambil keuntungan politik dari anak. Ketua Komisi Perlindungan dan Pengawasan Anak Daerah KPPAD Provinsi Kepulauan Riau, Eri Sahrial menambahkan, KPAI dan Bawaslu sudah menandatangani perjanjian kerjasama untuk melakukan pengawasan di lapangan jika ada penyelenggara pilkada yang melibatkan anak-anak dalam setiap kegiatannya. Diharapkan juga partisipasi aktif dari masyarakat untuk saling melakukan pengawasan, jangan sampai anak-anak dilibatkan dalam kegiatan politik. Sebelumnya, KPU juga telah menerbitkan peraturan tentang pelaksanaan pemilihan kepala daerah dalam kondisi pandemi COVID-19. Salah satunya ketentuan terkait larangan melibatkan bayi, balita, anak-anak, ibu hamil atau menyusui, dan orang lanjut usia dalam kampanye rapat umum melalui pertemuan tatap muka. Reporter Aryo Wisnu, RRI Tanjung Pinang. Kabid Humas Polda Kepri Kombes Polisi Hari Goldenheart mengatakan, seluruh petugas pelaksana operasi yang melakukan pengamanan wajib menggunakan alat pelindung diri atau APD, seperti masker, sarung tangan, face shield, hand sanitizer, serta mematuhi protokol kesehatan. Pelaksanaan pengamanan pemilihan kepala daerah akan sedikit berbeda dari tahun sebelumnya, mengingat pandemi COVID-19 yang tengah dihadapi. Pengamanan yang dilakukan di 2 kota, 5 kabupaten, 76 kecamatan, dan 417 desa yang ada di Provinsi Kepulauan Riau. Seluruh petugas pelaksana operasi yang melakukan pengamanan wajib menggunakan alat pelindung diri atau APD seperti masker, sarung tangan, face shield, hand sanitizer, serta mematuhi protokol kesehatan. Kabid Humas Polda Kepri, Kombes Polisi Hari Goldenheart kepada RRI menyampaikan, untuk kekuatan yang diturunkan pada Pilkada serentak tahun 2020, Polda Kepri menerjunkan sebanyak 1.302 personil, sementara untuk Polres jajaran sebanyak 1.968 personil, dan TNI serta instansi terkait sebanyak 851 personil dilibatkan dalam operasi ini. Kabid Humas menjelaskan, pelibatan personil dalam pengamanan di setiap tahapan pemilihan akan disesuaikan dengan tingkat kerawanan dan kebutuhan di tiap-tiap wilayah. Banyak, kurang lebih hampir 4.000 personel TNI dilibatkan dalam proses pengamanan pilkada. Di samping perbantuan dari TNI sebanyak 890 personil TNI yang dilibatkan dalam perbantuan TNI kepada Polri dalam rangka pengamanan. Untuk personil BRIMOB apakah diturunkan juga, Pak? Personil BRIMOB tentu diturunkan, tetapi sifatnya dia adalah standby ya. Apabila ditemukan eskalasi situasi yang meningkat, maka baru personil BRIMOB nanti yang akan digerakkan. Kabid Humas Polda Kepri juga mengatakan, pada hari Jumat 4 September 2020, Kapolda Kepri telah melakukan penandatanganan kerjasama bersama TNI, nota kesepahaman atau MOU yang ditandatangani TNI dan Polri untuk melakukan pengamanan sipil sebagaimana dilakukan polisi. Hari ini juga sekaligus saya sampaikan bahwa hari ini saya berada di Polres Tanjung Pinang dalam rangka mendampingi Bapak Kapolda untuk penandatanganan perjanjian kerjasama perbantuan TNI kepada Polri. Kabid Humas mengajak seluruh masyarakat Provinsi Kepulauan Riau untuk tetap menjaga situasi Kamtipmas yang kondusif, aman dan damai. Reporter Rizpan Badrian, RRI Tanjung Pinang. Dijadwalkan hari ini sebanyak 150 orang tenaga kerja asing dari Cina akan tiba di Tanjung Pinang untuk bekerja di PT BAI. Sebanyak 150 orang tenaga kerja asing dari Cina dijadwalkan akan tiba kembali di Tanjung Pinang pada hari ini. Tenaga kerja asing tersebut merupakan para pekerja PT Bintan Aluminia Indonesia atau PT BAI yang berada di Kabupaten Bintan. Hal tersebut dibenarkan oleh PLT Dinas Tenaga Kerja Provinsi Kepulauan Riau, Abdul Bar, saat dihubungi RRI Jumat sore.
Dikatakannya bahwa kedatangan tenaga asing dari Cina ini merupakan wewenang dari pemerintah pusat, sehingga pihaknya hanya bertugas mengawasi keberadaannya. Lebih lanjut dikatakannya bahwa kedatangan tenaga asing dari Cina tersebut akan ditempatkan di bidang ahli. Rencananya sih 150, informasi dari PT Byte 150 orang. Langsung dari Cina. Langsung ke Tanjung Pinang? Kalau dari kita yang di Snaker itu RPTKA dengan notifikasi mereka. Kalau udah lengkap dari pemerintah pusat, ya kita nggak bisa menolak itu, Bu. Dalam surat itu ya tenaga ahli, konstruksi dan tenaga ahli. Sementara itu dikatakannya juga bahwa saat tiba di Tanjung Pinang, para TKA juga wajib menjalani karantina mandiri selama 14 hari. Proses karantina ini sudah disiapkan oleh PT Byte sendiri sebagai perusahaan yang merekrut. Reporter RRI, Elita Fitra Insani melaporkan. Pemerintah Kota Tanjung Pinang sedang mempersiapkan tentang penerapan hukum bagi pelanggar protokol kesehatan berupa denda, uang kepada masyarakat maupun pelaku usaha yang melanggar protokol kesehatan COVID-19. Pemerintah Kota Tanjung Pinang sedang mempersiapkan peraturan tentang penerapan hukum bagi pelanggar protokol kesehatan. Salah satunya sanksi administrasi atau denda berupa uang kepada masyarakat yang tidak menggunakan masker saat keluar rumah di masa pandemi COVID-19. Demikian disampaikan Sekretaris Daerah Kota Tanjung Pinang Teguh Ahmad Safari. Menurutnya, sanksi administrasi berupa uang denda akan dikenakan kepada masyarakat bila tidak menggunakan masker di tempat umum atau di luar rumah, termasuk juga terhadap para pelaku usaha di Kota Tanjung Pinang. Dijelaskannya besaran sanksi denda yang akan dikenakan kepada pelanggar protokol kesehatan masih dalam pembahasan dan akan diatur dalam perwaku terbaru tentang COVID-19 di Tanjung Pinang. Jika tidak mengikuti ketentuan ini, kami akan nanti menindaklanjuti, memberi peringatan. Setelah tidak memberi peringatan, tidak mengikuti aturan COVID ini, kami akan mengambil tindakan. Sebenarnya Wali Kota sudah mempersiapkan perwaku untuk kemudian mungkin aktivitas yang kedepannya nanti terkait untuk yang lainnya, pasar, swalayan, kemudian pelabuhan, tempat ibadah. Tentunya nanti ketika sudah ada pembahasan, tetap mengikuti protokol kesehatan. Untuk informasi, pemerintah Kota Tanjung Pinang sebelumnya juga telah menerbitkan perwaku tentang new normal atau tatanan kehidupan baru untuk pencegahan penularan COVID-19. Namun perwaku tersebut belum mencantumkan adanya sanksi administrasi berupa uang, hanya teguran dan himbauan. Reporter Aryo Wisnu, RRI Tanjung Pinang. Pendengar, sebelum kami akhiri warta berita daerah pagi ini, kami sampaikan pokok-pokok berita. Resmi mendaftar ke KPU Kepri, 3 pasang bakal calon gubernur dan wakil gubernur Kepri siap bertarung di Pilkada 9 Desember mendatang. Kembali, sebanyak 150 orang tenaga kerja asing dari Cina dijadwalkan tiba hari ini. Demikian rangkaian informasi yang kami kemas dalam Warta Berita Daerah pagi ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Ardian Huta Barat mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa. Radio Republik of Indonesia. Pro 1 RRI Tanjung Pinang, Radio Tanggap Bencana COVID-19, Indonesia, Tatanan Kehidupan Baru.